Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai indeks harga saham gabungan akan seperti apa sih selama sepekan ke depan dan saham-saham apa aja yang menarik untuk teman-teman coba perhatikan, bahkan coba teman-teman untuk koleksi di portofolio teman-teman. Oke, sebelum video ini dimulai, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, like, di-share, dan kalau misalnya memang ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Oke, kita mulai videonya. Oke, kita bahas mengenai indeks harga saham gabungan dulu ya teman-teman. Yang kita ketahui bahwa Jumat di tanggal 27 November kemarin, ISG ditutup 5.783, naik 23 poin dengan persentase 0,41% dengan high price-nya di posisi 5.795 dan low price-nya untuk ISG di Jumat kemarin di posisi 5.745. Nah, kalau misalnya kita melihat kondisi dari Dow Jones di Jumat kemarin mengalami penguatan yang sangat tipis sebesar 0,13 poin dan S&P naik juga sangat tipis 0,24 dan beberapa bursa regional Asia seperti Nikkei naik 0,40 dan Hang Seng 0,28%. Bisa dibilang sudah mulai jenuh beli untuk kondisi dari beberapa bursa global dan bursa regional di Asia. Nah, lantas bagaimana untuk indeks harga saham gabungan kita, support dan resistennya? Untuk support terdekat untuk ISG di moving average 5 ada di posisi 5.715, di moving average 10 di 5.632, dan di moving average 20 di supportnya ada di posisi 5.477 dengan resisten ISG terdekat ada di posisi di sini teman-teman bisa melihat area gap-nya pas ada di posisi 5.861 dengan resisten terdekatnya di posisi 5.961 untuk ISG Nah, sentimen apa lagi sih yang berpengaruh di dalam negeri di hari Minggu tanggal 29 November yang kita ketahui bahwa angka COVID di Indonesia tembus rekor lebih dari 6.000. Nah, ini yang dikhawatirkan membuat sentimen psikologis Indonesia sedikit terganggu dengan penanganan kasus COVID yang angka COVID kita bisa dibilang trennya uptrend terus gitu loh, nggak ada turun-turunnya. Nah, ini yang dikhawatirkan membuat pelaku pasar mulai sedikit cemas, apalagi kondisi IHSG sendiri sudah jenuh beli, jadi teman-teman bisa dibilang coba berpikir secara rasional untuk melihat IHSG itu sendiri. Jadi buat teman-teman kalau misalnya memang teman-teman trading ya lebih baik di take profit dulu yang udah menyentuh target resisten, kecuali teman-teman emang memilih saham-saham yang untuk di tradingkan atau diinvest untuk jangka waktu yang sangat lama. Nah, saham-saham apa aja selama satu pekan yang menarik untuk coba teman-teman perhatikan? Kalau misalnya kita ketahui bahwa sektor yang Jumat kemarin yang lagi naik sangat signifikan itu ada sektor CPO, di mana kabar dari pemerintah India memangkas pajak impor sawit hingga 10% menjadi 27,50% dari sebelumnya 37,50%. Nah, ini yang diharapkan sentimen positif kenaikan CPO sebesar 3% lebih bisa menunjang saham-saham sektor CPO mengalami penguatan selama sepekan ke depan. Yang pertama itu ada saham LSIP. Posisi di Jumat kemarin itu ada di 1170, dan kalau misalnya teman-teman pengen langsung buy bisa di 1170, dan kalau misalnya teman-teman tipikal buy on weakness itu ada di posisi 1061 atau 1060. Nah, resisten terdekatnya untuk saham
LSIP itu ada di posisi 1300 atau 1290 sampai 1300 dari resisten pertama, dan resisten berikutnya itu di resisten klasiknya itu ada di posisi 1400, itu untuk saham LSIP. Yang kedua, saham CPO yang teman-teman bisa cermati itu ada saham Ali. Posisi kemarin di Jumat kemarin udah tembus atau breakout di posisi 11.650. Resisten terdekat untuk saham Ali itu ada di posisi 12.250, resisten yang pertama, dan resisten kedua itu ada di posisi sekitar 13.200. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, ini sama Ali udah ada di moving average 5, moving average 10, dan di atas moving average 20. Jadi kalau misalnya pengen buy langsung bisa, tetap tadi yang saya bilang, area dari stop loss teman-teman bisa 2-3% dari area teman-teman beli. Nah, saham CPO yang terakhir bisa dibilang volatilitasnya sangat tinggi, itu ada saham BWPT. Jadi kalau misalnya teman-teman memang pengen trading cepat bisa saham BWPT. Tapi teman-teman juga harus pahami bahwa saham tersebut secara volatilitas sangat tinggi. Jadi kalau bisa dibilang sedikit saja dari portofolio teman-teman. Jadi jangan porsinya jangan jauh lebih besar dibandingkan dengan saham-saham small cap yang lain atau bahkan saham-saham blue chip yang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat close di Jumat kemarin saham LSIP 115 dan ada resisten terdekatnya di sini, teman-teman bisa lihat secara klasik, resisten klasik itu di 125, jadi ada 10 poin dari 115 ke 125. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen trading cepat, bisa tadi langsung buy dengan target 10 poin ke 125 dengan area stop loss 2% sampai 3% dari area teman-teman beli. Dan kalau misalnya teman-teman pengen buy on weakness untuk saham BWPT ada di moving average 20 di posisi 102. Nah, tadi ada saham sektor CPO selama sepekan yang menarik untuk teman-teman cermati. Selain itu juga ada saham yang menurut saya, secara view saya, itu menarik untuk teman-teman cermati. Sama apakah itu adalah Jasa Marga. Oke, teman-teman bisa lihat ada saham Jasa Marga di Jumat kemarin ditutup di close 4.400. Dan kalau misalnya teman-teman coba lihat beberapa konsensus analis, banyak yang upgrade target Jasa Marga di posisi 5.500, bahkan CMB ngeluarin 6.000, bahkan ada yang di 6.500. Jadi secara potensial returnnya atau rewardnya masih sangat oke untuk saham Jasa Marga. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen buy bisa langsung di harga close di Jumat kemarin di 4.400. Dan kalau misalnya tipikal yang buy on weakness, teman-teman bisa di posisi 4150 untuk saham Jasa Marga pas di area moving average 20 dengan resisten terdekat secara analisis teknikal itu ada di posisi 4.700 untuk saham Jasa Marga di resisten yang pertama. Dan yang ada di resisten kedua, teman-teman bisa lihat di sini. Maaf ini sebentar agak lemot jaringan. Nah, ini ada di sekitar resisten keduanya ada di sekitar 4.900